di anak tangga depan Bank Sumitomo, sekitar 260 meter dari titik ledak, ada sebuah bayangan hitam. Bisakah sains menjelaskan semuanya? Banyak warga Hiroshima percaya itu bukan sekedar efek kimia, tapi jejak roh. Dalam hitungan detik, langit pun menyala putih. Dijatuhkanlah satu bom yang kelak mengubah dunia. Sahabat Sukma, bayangkan sebuah kota yang tiba-tiba terdiam. Jalanan kosong, suara hilang, dan segalanya berubah dalam satu kedipan. Itulah Hiroshima, pagi 6 Agustus 1945. Kali ini, kita akan menyingkap sebuah kisah nyata tentang sebuah bayangan yang tertinggal di antara reruntuhan. Bukan bayangan biasa, tapi jejak terakhir dari seseorang yang mungkin tak sempat mengucap selamat tinggal. Inilah kisah tentang The Human Shadow Etched in Stone, bayangan manusia yang terpahat di batu. Sebuah misteri sunyi dari kota yang pernah dihancurkan oleh senjata paling mematikan dalam sejarah manusia. Pukul 8.15 pagi, langit Hiroshima tampak biasa. Tapi di atas sana, sebuah pesawat B-29 bernama Enola Gay sedang mendekat. Lalu, dijatuhkanlah satu bom yang kelak mengubah dunia. Little Boy. Dalam hitungan detik, langit pun menyala putih. Suhu di pusat ledakan mencapai lebih dari 3.000 derajat Celcius. Kayu, baja, kaca, manusia, semua menguap dalam gelombang panas. Sekitar 140.000 orang tewas. Sebagian besar tak sempat tahu apa yang terjadi. Yang tertinggal hanyalah puing, asap, dan bayangan-bayangan. Beberapa hari setelah ledakan, tim penyelamat dan penyintas menemukan sesuatu yang aneh. Di anak tangga depan Bank Sumitomo, sekitar 260 meter dari titik ledak, ada sebuah bayangan hitam. Tertanam di permukaan granit, bentuknya seperti sosok manusia. Duduk tenang, tangan menyilang, tapi jasadnya tak ada. Para peneliti percaya sosok itu duduk di sana saat bom meledak. Tubuhnya terbakar seketika oleh panas, tapi tubuhnya juga melindungi batu dari kilatan itu, meninggalkan siluet terakhir di dunia. Ia tidak memiliki nama, tidak tercatat dalam sejarah, tapi bayangannya tetap tinggal. Para ilmuwan menyebutnya sebagai flash burn, efek dari panas dan cahaya ekstrim yang membakar semua permukaan, kecuali bagian yang terhalang. Secara ilmiah, itu hanyalah perbedaan warna akibat reaksi termal. Tapi, bisakah sains menjelaskan semuanya? Banyak warga Hiroshima percaya itu bukan sekedar efek kimia, tapi jejak roh. Energi terakhir dari seseorang yang meninggal terlalu cepat, terlalu tiba-tiba, dan jiwanya belum sempat pergi sepenuhnya. Bayangan itu menjadi semacam pesan tentang rasa takut, tentang kehilangan, dan tentang betapa
betapa rapuhnya manusia di hadapan teknologi yang ia ciptakan sendiri. Tahun 1971, bayangan itu dipindahkan ke Hiroshima Peace Memorial Museum. Disimpan di balik kaca, dilindungi dari waktu. Hingga hari ini, jutaan orang telah melihatnya. Beberapa hanya menatap, yang lain berdoa, sebagian besar terdiam. Tak ada yang tahu siapa orang di balik bayangan itu, tapi semua tahu ia pernah hidup, ia pernah duduk di situ. Dan kini, ia menjadi bagian dari sejarah yang tak bisa dihapus. Bayangan manusia di tangga itu bukan satu-satunya. Di seluruh Hiroshima, ada banyak shadow prints. Bayangan keran air, bayangan sepeda yang bersandar di tembok, bayangan tangan di atas dinding. Masing-masing adalah bukti bahwa bahkan saat tubuh tak tersisa, dunia masih menyimpan jejaknya. Jejak yang tak bersuara, tapi tidak bisa diabaikan. Sahabat Sukma, kita hidup di zaman yang berbeda. Tapi luka masa lalu belum sepenuhnya sembuh. Bayangan di atas batu itu mungkin bukan roh, tapi ia lebih jujur dari banyak kata. Ia mengingatkan kita bahwa kemanusiaan adalah hal paling rapuh dan paling berharga. Jangan sampai kita kembali menciptakan senjata yang membuat manusia menghilang tanpa sempat berpamitan. Semoga bayangan itu bukan kutukan, tapi peringatan untuk kita yang masih hidup. Punya kisah nyata horor yang ingin kamu bagikan? Kirim ke tabirsukma@gmail.com. Aku akan membacanya di segmen Bicara Lewat Sukma. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini untuk menjaga agar mereka yang pernah hilang tak pernah benar-benar terlupakan. Aku Sukma, sampai jumpa di episode Tabir Sukma berikutnya.